Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih. Kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 140 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi orang jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar orang berkata, zaman sekarang ini mana ada orang jujur akan hancur. Demikianlah kejujuran seperti barang langka dan teramat mahal harganya sekarang ini. Mika pun mengeluhkan hal yang sama. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Mika pasal yang ke-7 ayat 2 sampai yang ke-3. Karena tuntutan ekonomi, orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Karena ingin mengeruk laba sebesar-besarnya, orang memilih tidak jujur daripada harus berbuat jujur. Karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, banyak dari kita yang akhirnya mencontek. Arti kata jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang saat mengikuti permainan atau mengikuti aturan yang berlaku. Jujur berarti ya adalah ya atau tidak adalah tidak. Sedangkan lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hatinya, alias berkata ya, padahal dalam hati berkata tidak. Alkitab dengan tegas mengajarkan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Sebagai orang percaya, berkata jujur atau menjadi orang yang jujur adalah harga mutlak. Kalau dalam hati tidak, tetapi yang keluar dari mulut ya, berarti kita sudah tidak jujur alias berdusta. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dusta adalah sifat dan perbuatan dari iblis. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Terdapat dalam Yohanes 8 ayat 44. Kalau kita tetap saja suka berdusta atau berbohong, berarti kita sedang meneladani iblis dan mengikuti jejaknya. Karena dusta adalah karakter iblis yang adalah bapa dari pendusta. Maukah kita disebut sebagai anak iblis? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, berusaha untuk selalu berkata jujur dan benar mulai dari sekarang. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu yang lemah ini, Tuhan, ajari kami Bapa untuk kami boleh berkata jujur dalam segala hal. Kami boleh berperilaku jujur dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan ujian kami. Kami boleh berkata jujur saat kami tidak bisa mengerjakan tugas. Kami boleh berkata jujur, kami tidak berkata dusta. Tuhan ajari kami Tuhan untuk menetapkan hati kami. Sebentar kami juga akan mengikuti pembelajaran kami hari ini. Tuhan yang memberkati pembelajaran kami, berkati guru-guru kami yang mengajar kami hari ini. Pimpin dan sertai kami semua Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang jujur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.